Hai, teman-teman. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang pastinya udah gak asing lagi buat kita semua, yaitu teknologi informasi dan komunikasi alias TIK. Tapi, tahu gak, seringkali kita lupa sama potensi besar yang bisa kita dapat dari teknologi ini. Yuk, kita bahas lebih lanjut. Nah, siapa nih di sini yang pernah ngerasa kehilangan privasi karena keasyikan main sosmed atau terlalu bergantung sama teknologi? Atau mungkin pernah dapat benefit seru dari TIK yang ternyata punya risiko tersembunyi? Di video kali ini, kita akan kupas tuntas keuntungan sekaligus risiko dari penggunaan TIK. Mari kita mulai dari yang manis dulu, keuntungan menggunakan TIK. Pertama, kemudahan dan efisiensi. Dengan TIK, segala sesuatu jadi lebih mudah dan cepat. Informasi, belanja, hiburan, semuanya bisa diakses dengan sekejap. Jadi, kita bisa hemat waktu untuk hal-hal yang lebih penting. Keuntungan lainnya yaitu koneksi antar manusia yang luas. TIK membuka peluang untuk terhubung dengan orang di berbagai belahan dunia. Jarak terasa lebih dekat, dan kita bisa menjalin hubungan dengan orang-orang baru. Tapi, hati-hati ya, ada risikonya juga. Pertama, kehilangan privasi. Terlalu aktif di dunia maya bisa berujung pada kehilangan privasi. Sharing ternyata nggak selalu caring, terutama kalau nggak hati-hati. Resiko lainnya yaitu ketergantungan dan kecanduan. TIK bisa bikin kita kecanduan. Main sosmed berjam-jam, atau terus-terusan cek ponsel bisa jadi bumerang buat produktivitas dan kesehatan mental kita. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang manisnya keuntungan dan risiko penggunaan TIK. Bagaimana perasaan Anda jika setiap langkah online Anda dapat diikuti oleh orang lain tanpa izin? Inilah masalah yang harus kita pikirkan ketika membahas etika dalam dunia digital. Lalu, apa itu etika dalam TIK? Etika TIK adalah sekumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang TIK yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Jadi gini, etika itu kayak panduan perilaku, tapi buat di dunia maya. Kalau di dunia nyata, misalnya nggak nyelonong aja ke kulkas teman. Nah, di dunia digital juga ada etikanya sendiri. Contoh etika dalam TIK, pertama, respect privasi. Jangan kepo banget ke hidup orang lain. Kalau ada teman yang nggak mau cerita tentang sesuatu, ya kita hargain. Nggak usah jadi detektif maya yang nyelidikin semuanya. Kedua, no to cyberbullying. Karena tindakan perundungan nggak keren dan nggak bikin kita jadi lebih kece. Dikit-dikit hate speech, bikin hoax, itu kan bikin suasana di dunia maya jadi negatif. Kita mending sebar kebaikan, bukan kebencian. Ketiga, jangan jadi spammer. Kita pasti keselkan kalau inbox penuh sama iklan yang nggak kita minta. Nah, jadi, jangan ganggu orang lain dengan spam. Kita kan mau jadi bagian dari solusi, bukan masalah. Terus kenapa sih kita harus repot-repot harus ngikutin etika teknologi informasi dan komunikasi yang benar? Pertama, membangun kepercayaan. Etika TIK itu kayak pondasi yang kuat buat membangun kepercayaan. Kalau kita bertindak dengan benar, orang lain bakal lebih nyaman untuk berinteraksi sama kita di dunia maya. Kepercayaan ini penting buat hubungan online dan offline. Kedua, melindungi privasi. Dengan menerapkan etika TIK, kita jadi lebih berhati-hati tentang hak privasi. Ini ngebantu kita dan orang lain untuk menjaga informasi pribadi, karena privasi itu seperti harta karun yang harus dijaga. Nah, jadi apa alasan kita harus menggunakan etika yang benar dalam TIK? Ya, gampangnya biar dunia maya ini jadi tempat yang aman dan nyaman buat semua orang. Kalau semua orang ngikutin etika, kita bisa hindarin masalah kayak bullying online, pencurian data, atau bahkan pelecehan di dunia maya. Kalian pernah gak rasa risih atau kesel lihat pelanggaran etika di dunia digital? Nah, di video kali ini, kita bakal ngobrolin contoh-contoh pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi atau TIK. Pertama, ada hacker dan cracker. Ingat, hacker dulu awalnya istilah positif, tapi sekarang bisa jadi bikin kita geleng-geleng kepala. Ada yang suka iseng ngehack, tapi ada juga yang beneran jahat nih. Mereka bisa aja merusak sistem atau nyuri data. Terus, jangan lupakan denial of service attack atau yang biasa disebut DOS attack. Ini kayaknya seperti bikin masalah sederhana aja, tapi bisa bikin suatu sistem mati total loh.
Ngerikan, bukan cuma itu, ada juga pelanggaran piraci atau pembajakan perangkat lunak. Gak fair banget sama developer yang udah susah-susah ngebuat software keren. Teman-teman, udah pada tahu gak sih, seiring perkembangan teknologi, kita butuh pedoman etik dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi atau TIK? Ini penting loh. Jadi, di video kali ini, kita bakal bahas secara singkat tentang pedoman etik atau guidelines dalam dunia TIK. Pertama, mari kita bicara soal privasi dan keamanan. Ingat, jaga data pribadi kita, gunakan kata sandi yang kuat, dan hindari berbagi info tanpa izin. Gak kalah penting, keamanan jaringan. Lindungi diri kita dari ancaman siber dan hindari aktivitas hacking tanpa izin. Jangan lupa, penggunaan sumber daya dengan bijak. Kita harus tahu batasan dan gunakan teknologi secara efisien. Terakhir, pertanggungjawaban. Bertanggung jawab atas tindakan online kita, dan kalau melihat pelanggaran etik, lapor ke pihak berwenang. Hai teman-teman! Kalian pernah nggak ngerasa betapa rumitnya zaman sekarang ini, terutama dalam hal teknologi? Nah, ngomongin tentang perangkat lunak TIK, pasti banyak yang relate, kan? Jadi, stay tuned, karena kita bakal bahas gimana perangkat lunak TIK ini bisa jadi penyelamat dalam kekacauan teknologi. Poin 1. Ketika semua terasa rumit, jadi begini, kita sering banget dihadapkan sama masalah rumit, entah itu dari deadline yang ketat, tugas yang menumpuk, atau mungkin kebingungan sama perangkat teknologi. Nah, masalah-masalah ini nih yang bikin kita butuh solusi pintar. Poin 2. Solusi dengan perangkat lunak TIK, dan inilah titik baliknya. Perangkat lunak TIK bisa jadi kawan setia kita. Dari manajemen waktu sampai bantuan buat ngehandle tugas-tugas kompleks, semuanya bisa lebih mudah dengan TIK. Bayangin aja, bisa banget bikin hidup kita lebih efisien. Poin 3. Kenapa pilih perangkat lunak TIK? Kita pasti suka yang praktis, kan? Nah, perangkat lunak TIK ini tuh ngasih kita kepraktisan dalam satu genggaman. Bukan cuma itu, tapi juga integrasi yang smooth dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, teman-teman, itu tadi beberapa materi tentang TIK. Gimana pendapat kalian? Ada pengalaman atau tips yang ingin dibagi? Komen di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap bijak dalam eksplorasi dunia TIK.